Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Cool of pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya dalam kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini kembali kita belajar suatu topik firman, di mana topik firman Tuhan untuk kita pada malam hari. Mari bergerak dalam menyelesaikan amanat Bapak Ibu, yang menjadi ayat firman Tuhan buat kita pada malam dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Matius 24 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sejak dari zaman gereja mula-mula, jemaat sudah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sejarah gereja entah sudah beberapa banyak tokoh tertentu yang mengaku sebagai Mesias, sebagai baptisan Yesus Kristus, dan belum lagi ada yang dengan berani memprediksi dengan pasti tanggal kedatangan Tuhan Yesus, serta mengajak pengikutnya berkumpul memperayakan diri menyambut kedatangannya. Setelah lewat dari tanggal yang diprediksi tersebut dan terbukti salah, Bapak Ibu mengajak pengikutnya bunuh diri massal, dan masih banyak lagi cerita yang serupa dengan hal tersebut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Alkitab sendiri dengan tegas menyatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salah satu di antaranya adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia, Bapak Ibu, atau yang sering kita kenal dengan istilah menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, yang merindukan kedatangannya yang kedua kali pasti ikut bergerak dalam menyelesaikan amanat agung tersebut, Bapak Ibu. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Yesus, yaitu Bapak Ibu, yang pertama gereja rumah. Nah Bapak Ibu, ini dengan melalui gereja rumah di situasi seperti ini Bapak Ibu, di mana situasi pada saat ini kita tahu bahwa sekarang ini kita lagi di tengah pandemi seperti yang dihadapi seluruh dunia sekarang ini Bapak Ibu, sehingga sebagian besar gereja jadi mengubah pola ibadahnya Bapak Ibu, dari ibadah yang secara ketemu beramai-ramai, ketemu fisik, bersosialisasi antara individu dengan individu, menjadi beramai-ramai sekarang menjadi beribadah di rumah-rumah Bapak Ibu dengan jumlah yang terbatas Bapak Ibu, mengingat adanya protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka menekan angka penularan COVID-19. Ternyata situasi ini memaksa kita untuk masuk dalam gerakan ini Bapak Ibu, sebab selain ibadah kita yang online sekarang, kul juga kita adakan secara online Bapak Ibu, seperti yang dicatat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, Kul merupakan yang ujung tombak penginjilan dan pemuridan yang merupakan
unsur utama amanat agung. Sekarang ini kita memang terbatas untuk melakukan kul secara bertemu fisik Bapak Ibu, tapi kita bisa melakukan kul kita secara online Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita terus semangat melakukan ibadah kita sekalipun kita mengadakannya di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, di poin yang kedua Bapak Ibu, melalui kesembuhan massal. Dalam kitab para rasul kita membaca begitu banyak yang menjadi percaya dan mendengar berita Injil karena mereka menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat melalui para rasul yang mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang tersebut menjadi sembuh Bapak Ibu. Sehingga mereka memuliakan Tuhan dan menjadi percaya seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai ke-16 Bapak Ibu. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ayat yang ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat yang ke-14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat yang ke-16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Gembala sidang atau gembala jemaat induk telah mengadakan ratusan ibadah KKR untuk kesembuhan ilahi, di mana banyak orang yang menerima mukjizat kesembuhan dan tidak sedikit yang menjadi percaya dan lahir baru Bapak Ibu. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa mungkin untuk saat ini di mana pandemi saat ini masih bisa dilakukan KKR Bapak Ibu. Namun KKR kesembuhan ilahi tidak dapat dilaksanakan secara bertemu fisik atau beramai-ramai. Dengan begitu banyak kerumunan orang-orang yang melanggar protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Namun masih tetap bisa kita lakukan dengan melaksanakannya secara online Bapak Ibu. Dalam hal ini kita dihimbau untuk tetap bergerak untuk mendoakan mereka yang sakit, dan kita perlu mendoakan mereka baik secara online ataupun video call atau dengan melalui media sosial lainnya Bapak Ibu. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah mereka, menjamah kita dan menyembuhkan mereka ataupun kita Bapak Ibu. Jika seluruh kita anggota bergerak mendoakan mereka yang sakit agar menerima kesembuhan, maka dengan keyakinan dan percaya kesembuhan massal juga pasti akan terjadi dan akan menjadi Injil yang diberitakan Bapak Ibu. Di poin yang ketiga Bapak Ibu, penginjilan melalui doa. Di tengah situasi yang terbatas, cara Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh siapapun Bapak Ibu, atau dibatasi apapun Bapak Ibu. Sekalipun terbatas untuk bertemu secara fisik, namun kita masih bisa tetap melaksanakan penginjilan melalui doa Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1-4 Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Timotius 2
2 ayat 1-4. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mendoakan semua orang ataupun setiap kita agar kita menerima keselamatan, dan jangan pernah kita kendor dalam mendoakan sesama kita agar kita diselamatkan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berkembang dalam hati kita dan yang menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami telah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu berguna bagi kami sesama kami Tuhan. Kami memohon anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan lagi dari Tuhan, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam keseharian kami Tuhan, baik di tempat kami masing-masing Tuhan, agar kami tetap membawa kebaikan bagi sesama